Kesultanan Banten. Ketika itu, Banten masih sebagai daerah bawahan menurut Kesultanan Demak. Sebelumnya daerah yang kelak dikenal menjadi Kesultanan Banten merupakan bagian menurut Kerajaan Pajajaran. Sentral pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak pada Pakuan atau yang kini dikenal menjadi Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merasa terancam tekanan kesultanan pada sebelah timur mereka, yaitu Demak. Buat mengatasi ancaman itu, Pengajaran mengizinkan Portugis buat membentuk tempat kerja dagang dan benteng pada pelabuhan primer Sunda Kelapa. Saat itu Portugis telah berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan pada sekitarnya. Benteng pertahanan pada Sunda Kelapa itu dipercaya menjadi bentuk pancingan Sang Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Menunggu Sultan Trenggono mengirim pasukan, Demak menyerbu Sunda Kelapa. Penyerbuan Sunda Kelapa itu dipimpin Sang Fathahilah. Militer Kesultanan Demak mengepung dan menaklukkannya baik darat maupun laut dengan puluhan kapal-kapal perang. Tahun 1527, tepatnya 22 Juni, pasukan Demak akhirnya berhasil menguasai Sunda Kelapa. Fathahilah pemimpin penyerbuan itu lalu mengganti nama Sultan Sunda Kelapa sebagai Jayakarta, kelak menjadi Jayakarta, akan dikenal menjadi Jakarta. Kini tanggal 22 Juni diperingati menjadi hari jadi kota Jakarta. Keberhasilan pasukan Demak pada Sunda Kelapa ini adalah bagian menurut ekspedisi militer mereka pada bagian barat Pulau Jawa. Sebelum menaklukkan Sunda Kelapa, pasukan Demak terlebih dahulu berhasil menguasai pelabuhan primer Pajajaran. Tahun 1525, pasukan Demak memulai ekspedisi militernya melalui jalur bahari, berhasil menguasai Banten. Sultan Trenggono lalu memilih Fathahilah menjadi pemimpin di Banten. Tahun 1526, Banten secara resmi sebagai daerah setingkat kadipaten di bawah pemimpin Kesultanan Demak. Pelabuhan Banten yang strategis itu pun berkembang tidak hanya menjadi sentral perdagangan, namun menjadi pusat penyebaran Islam pada ujung barat Pulau Jawa. Fathahilah lebih fokus pada pengislaman. Selama masa kepemimpinannya, Islam mulai menyebar sampai utara ke pesisir selatan, menjadi negara agraris. Meskipun telah menguasai Sunda Kelapa dan Banten, tetapi pasukan Demak melanjutkan ekspedisi militer mereka ke selatan. Aksi-aksi militer Demak lebih penekanan buat membersihkan Portugis di pesisir Jawa. Sampai puluhan tahun berikutnya, Sunan Prawoto ternyata tidak bertahan lama pemerintahannya. Terjadi perebutan kekuasaan kesultanan yang dilakukan sang Adipati Jipang, Adipati Pajang Hadiwijaya, yang masih menantu Sultan Trenggono, berhasil melakukan pembalasan menggunakan menyingkirkan Adipati Jipang. Peristiwa perebutan kekuasaan itu mengakhiri sepak terjang Kesultanan Demak. Kekuasaan selanjutnya bergeser ke Pajang. Dampaknya merupakan beberapa wilayah bekas bawahan Kesultanan Demak mendirikan kekuasaan baru tahun 1550.